aku mau masak menu yang ada di masakan Padang. Selain aku makan sendiri, ini juga akan aku bagikan ke orang-orang terdekat aku. Jadi ini juga bisa jadi ide menu berbagi berkah atau Jumat berkah ya. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita mulai masak. Ini dia bahan-bahan yang kita butuhin untuk masak menu-menu hari ini. Nah, pertama di sini ada kentang kecil-kecil atau baby potato. Nah, di sini ada santan juga. Ini aku mau bikin rendang kentang. Rendang telur kentang. Jadi si kentang kecil-kecil ini terus di mix sama telur, dikombin sama telur, dan nanti akan dibumbu rendang. Kemudian ini juga ada bahan-bahan untuk sambal ijo atau cabai ijo. Harusnya ini ada tomat ijo ya, pakai tomat ijo, tapi karena aku tidak menemukan tomat hijau itu, jadi aku ganti pakai tomat biasa. Selanjutnya ini adalah bahan-bahan untuk sambal merahnya. Ada cabai merah besar, cabai merah kecil, dan tomat. Ini kalian tenang aja ya bunda-bunda dan kakak-kakak. Seperti biasa untuk bahan-bahannya udah aku cantumin di bagian yang paling belakang. Nanti bisa di capture atau dicatat langsung. Nah, selanjutnya di sebelah sambal merah ada daun singkong. Ini mah wajib ya, karena setiap masakan Padang pasti ada daun ini kan untuk ijo-ijonya gitu. Selanjutnya ada daging. Bunda-bunda sama kakak-kakak tahu dong pastinya daging ini untuk apa? Yap, untuk rendang. Daging rendang. Enggak, rendang daging. Selanjutnya ada juga cumi. Di sini aku mau bikin cumi balado gitu. Tapi aku kasih tahu rahasia karena waktunya nggak nutut, jadi aku nggak sempat bikin cuminya. Selanjutnya ini ada paru. Parunya juga tidak aku masak karena waktunya nggak keburu. Ini aku udah jejerin gini, aku udah keluarin mereka dari box-box. Aduh, maaf ya paru-paru dan cumi-cumi, aku PHP-in kalian karena banyak banget keribetan-keribetan itu. Jadi aku kembaliin kalian ke freezer. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya untuk cumi-cumi dan paru-paru, dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang menonton video ini. Baiklah, tidak perlu galau berlama-lama, mari kita mulai merebus air. Nah, air ini akan kita gunakan untuk merebus atau melunakkan bahan-bahan yang akan kita pakai untuk membuat sambal ijo, sambal cabai ijo, ya sambal ijo ya. Jadi di sini terdiri dari cabai hijau besar, cabai hijau kecil, dan tomat. Tomatnya semestinya tomat hijau, karena aku nggak dapet di pasar, nggak ada, jadi aku pakai tomat orange, tomat merah. Ya, itulah tomat yang biasanya. Nah, di sini kita rebus bersama dengan bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya yang banyak, jauh-jauh lebih banyak dari bawang putih ya. Nah, ini kita tunggu aja sampai dia melunak gitu ya, karena nanti kita bakalan ulek manual. Kita ulek nih biar teksturnya tuh nggak hancur-hancur banget. Sebetulnya bisa sih di blender, tapi ya pengen diulek aja, cilah. Nah, ini tadi udah kita kasih garam, diulek-uleknya. Terus yang tadi dari panci yang direbusan tadi kita saring, terus langsung aja kita pindah ke ulek-uleknya. Kita ulek deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tahu kan ngulek cabai tuh pedes, panas, dan pegel. Jadi ya biar sedikit meringankan, kita lunakkan dulu dengan direbus. Setelah tadi diulekkan selesai prosesnya, kita bisa masak di atas kompor. Ya iyalah di atas kompor, di mana lagi. Nah, ini kita tumis gitu ya, biar mateng gitu, biar enak dan nggak bau-bau bawang yang terlalu menyengat gitu. Pokoknya ini sambal ini kita matengin biar lebih gurih dan enak. Pakai minyaknya aku pakai minyak bekas menggoreng ayam. Minyak yang kita pakai untuk menumis cabai ini atau sambal ini
tidak disarankan menggunakan minyak baru ya. Minyak bekas menggoreng ayam atau menggoreng ikan itu akan bikin sambal kita lebih gurih. Jadi saran aku pakai minyak bekas goreng ayam atau goreng ikan. Nah, kita tinggalin yang percabean tadi. Tadi aku merebus daging ya, merebus daging untuk rendangnya. Setelah itu aku juga di kompor sebelah merebus percabe-cabean untuk yang sambal merah. Nah, di sini sama kayak tadi ada cabai merah besar, cabai merah kecil, dan tomat. Nanti setelah itu kita tiriskan dan kita pindah ke ulekan dan kita ulek bersama garam ya tentunya. Setelah itu ya kayak biasa sama aja seperti yang sambal hijau tadi. Kita oseng-oseng atau kita tumis di minyak yang bekas goreng ayam atau bekas goreng ikan. Nah, ini dia. Sambal ini bisa kakak-kakak atau bunda-bunda pakai untuk selanjutnya asal disimpan di kulkas ya. Nanti bunda taruh wadah gitu yang ada tutupnya. Ya, yang nggak ada tutupnya juga nggak apa-apa, bisa ditaruh di mangkok biasa, terus simpen aja di kulkas. Jadi misalnya bingung ya mau makan apa, tinggal masak nasi panas tuh, terus goreng tahu atau tempe atau telur dadar. Nah, kita bisa makan pakai sambal yang udah kita simpen ini. Jadi kayak sambal yang di toples-toples gitu loh, yang dijual-jual. Nah, kita juga bisa bikin sendiri. Kita bikin dan kita simpan sendiri di kulkas. Beres persambal-sambalan, selanjutnya kita mau bikin rendang telur kentang. Nah, tadi telurnya kita udah rebus, nanti bakal kita kupas dan kita pakai baby potato ya, kentang yang kecil-kecil, yang kentang imut-imut itu. Nah, ini aku pakai bumbu rendang instan. Di sini seperti biasa kita masukkan juga salam, serai, dan daun jeruk. Setelah kita rasa bumbunya itu udah lumayan mateng ya, udah kita oseng-oseng tadi bersama dengan rempah-rempahnya, kita masukkan air. Setelah itu kita langsung aja masukin kentangnya. Tuh, ini kentangnya udah aku kupas. Ya ampun, kalian tahu gak sih ngupas kentang ini tuh pegel banget ya, sumpah nggak bohong. Selanjutnya kita juga masukkan ini telur yang udah kita kupas, telur rebus yang udah kita kupas. Nih, ini buat yang nggak bisa makan daging, yang nggak suka daging, bisa banget ganti daging sama kentang dan telur rebus. Ini betul-betul enak dan nggak kalah nikmat. Tadi kita masukin santan dan perbumbu-bumbuan lainnya ya, kayak garam, gula, merica, micin. Terserah deh, pokoknya kalian bisa icip-icip aja sesuai dengan keinginan dan kecocokan lidah kakak-kakak atau bunda-bunda semua. Nah, itu tadi nggak sebanyak itu ya, kita tunggu asat seperti tadi. Meninggalkan rendang kentang telur tadi, ini adalah daging yang udah kita rebus tadi. Ini mau kita bikin rendang daging seperti biasa. Kita masukin dulu salam, serai, daun jeruk, terus kita masukin langsung bumbu rendang instannya, lalu air
Kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai asat ya. Tergantung kakak-kakak atau bunda-bunda, ini rendangnya mau asat banget atau ada kuah-kuahnya gitu. Pokoknya ini kita matengin lagi dagingnya dan kita sekalian ngasih perbumbu-bumbuan ya, kayak santan ini, terus nanti kasih garam, gula, micin, merica. Pokoknya di sini kita enak-enakin sesuai dengan kecocokan lidah kita. Selanjutnya, apa ini? Tebak kita mau bikin apa? Ini adalah persiapan. Ini kita mau bikin daun singkong ya. Kita mau rebus daun singkong. Nah, itu tadi adalah soda kue. Jadi, gunanya soda kue di awal-awal tadi adalah biar si daun singkong ini cepat lembut atau cepat matang. Tadi kita kasih air dulu, terus kita campur sama soda kue, kita aduk-aduk dan langsung aja kita masukin daun singkongnya. Ini daun singkongnya kita becek-becek. Enggak sih, nggak dibecek-becek, diapain nih namanya? Pokoknya kita atur biar dia kena si rebusan airnya ini ya. Kita padet-padetin, kita masukin ke dalam panci ini, wajan ini. Tinggal aja deh kita tunggu. Nah, nih dia sulap kan, langsung kayak gini. Ini tadi udah beberapa menit, sekitar 20 menit gitu ya, 25 menit. Setelah seperti ini kita masukin garam, kita campurin garam dan minyak. Nah, garam tadi tujuannya biar si daun singkong ini nggak cepet basi, sedangkan minyaknya biar tujuan dari kita masukin minyak adalah biar daun singkong tadi terlihat mengkilat. Oke, ini buru-buru banget ya masaknya. Meninggalkan daun singkong yang tadi, kita akan mulai bikin telur dadar. Telur dadar ala Padang. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga mirip. Nah, di sini aku pakai sekitar 6 butir telur, terus langsung aja kita masukin pelengkap-pelengkapnya kayak ada daun bawang, terus ada bawang putih. Selanjutnya ada cabai merah besar dan cabai merah kecil. Untuk tingkat kepedesannya bisa diatur aja ya. Kalau mau pedes banget banyakin cabai kecilnya, kalau nggak mau terlalu pedes ya cabai kecilnya dikit aja. Selanjutnya kita siapkan minyaknya pasti. Nah, ini adalah ukuran wajan yang nggak terlalu besar. Kenapa aku pakai yang kecil ini? Biar nanti telurnya bisa tebel. Kalau wajannya lebar, telurnya kan tipis ya. Bisa sih kalau mau tebel, tapi kan harus pakai telur yang lebih banyak ya. By the way, tadi aku lupa ya ngasih tahu juga, ini kita pakai tepung beras ya. Di sini aku pakai tepung beras sekitar 5 sendok makan. Yap, kalau udah seperti ini tinggal aja kita matengin bagian bawahnya dan nanti kita balik untuk gantian bagian atasnya dipindah ke bagian bawah. Aku pakai cara piring yang ditaruh di atas teflon atau wajan ini terus langsung dibalik ya. Nah, ini karena keribetan, aku nggak mampu dan tidak layak tayang, jadinya aku nggak upload ya. Nanti insya Allah aku akan share gimana caranya membalik telur dadar dengan piring ya. Jadi bukan pakai sutilnya, tapi kita taruh dulu di piring, terus kita balik gitu, kita tumplekin lagi ke teflonnya. Sebenarnya kalau bunda-bunda atau kakak-kakak mau search di YouTube banyak banget caranya ya, bisa lihat yang punya orang lain juga nggak apa-apa. karena itu menurut aku itu sulit sih, bagi aku itu sulit, jadi aku putusin untuk nggak tayangin. Oke deh, karena telur dadar kita udah mateng, sekarang kita mau siapin box-boxnya. Karena menu hari ini gak cuman aku yang makan, tapi aku juga bakal bagiin ke orang-orang terdekat aku. Jadi kita bikin dulu nih boxnya. Di sini aku berbagi nggak banyak, aku berbagi nggak pernah yang banyak banget gitu ya. Aku paling sedikit, aku 8 atau 9 gitu. Nah, di sini aku sengaja tampilin cara bikin boxnya. Siapa tahu kakak-kakak atau bunda-bunda ada yang masih bingung cara bikin box ini ya. Di sini ya seperti ini.
di box ini tuh ada garis-garisnya. Tadi kita lipat dulu sesuai garis-garisnya. Setelah itu ada lubang juga. Nah, kita satuin yang buletan kayak kepala orang ini, kita masukin ke lubang yang udah ada. Kita ikutin aja jalannya, kita ikutin garisnya. Jangan sampai salah posisi juga, karena yang bagian berminyak itu taruh dalam ya untuk makanannya, untuk nasi dan segala macam biar nggak lengket. Sedangkan yang bagian kayak dus atau karton itu ditaruh di bagian luar. Nah, ini kita masukin aja tuh sesuai polanya gini. Dan jadi deh. Nah, ini dia box yang mau kita gunain untuk berbagi. Di sini aku pakai box yang ukuran kecil, yang nggak terlalu besar gitu. Karena kalau boxnya besar, aku takut nanti isinya kosong gitu loh. Nanti malah jadi jelek. Jadinya aku putusin untuk pakai box yang ukuran ini ya. Ini mungkin ukuran berapa nih? Aduh, aku nggak tahu, aku lupa. Pokoknya itu boxnya yang kecil ya, bukan yang box besar-besar banget. Nah, meninggalkan box tadi, ini dia telur dadar kita. Tara, telur dadar kita yang udah kita dinginin. Tadi kan masih panas ya, ini udah dingin, udah lumayan dingin gitu. Jadi kita bisa mulai potong. Dan kalian tahu nggak, menurut aku ini tuh sukses loh. Aduh, pede banget ya. Tapi enggak kok, nggak lebay, nggak kepedean. Dan aku bangga sih, aku bangga karena telur dadar ala Padang aku ini sukses. Dia tebel, dia gurih, dan dia enak. Dia juga nggak gosong, dia nggak kering, dia nggak lembek, anjay. Nah, ini aku bagi jadi segitiga gini, kayak sama kayak di rumah makan Padang gitu, tuh kan. Ih, tuh kan tebal, lihat deh, tebal kan, dia nggak kurus, dia nggak stunting, dia telur dadar yang tebal, telur dadar yang gemai. Selesai semua masakan, saatnya kita serve di meja makan ya. Tadi kita udah pindahin ke wadah-wadah yang bagus gitu, yang untuk serve di meja makan, dan bakal kita tata di sini. Dan aku minta maaf, ini malah layar aku yang stunting. Layar aku mengecil, layar aku kurus nih layar aku, nggak tahu kenapa, mungkin ada kesalahan teknis. Tapi don't worry, be happy, setelah ini layar aku akan kembali normal. Tetetetet. Ayo layar normal. Bim salah bim. Boom. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, layar kita kembali normal, full layar sekarang. Ini aku zoom ya, ini semua menu yang tadi kita masak sama-sama. Ada telur dadar, ada rendang telur kentang, ada rendang daging, ada sambal merah, sambal hijau, daun singkong, dan tentunya kerupuk. Enggak sih, kerupuk nggak kita masak, kerupuk kita beli. Nah, ini dia, ini kalau dimakan pakai nasi, demi Allah ini enak banget, nggak bohong. Ya Allah, ya Allah. Sekarang yuk temenin aku siap-siap untuk berbagi ya. Di sini aku akan menyiapkan dulu box-boxnya bersama dengan daun pisang biar lebih bagus, biar lebih enak dilihat, dan biar lebih wangi juga. Jadi aku alasin box nasi ini pakai daun pisang. Di sini aku berbagi 9. Oh enggak, aku berbagi 8 box. Sorry. Yap, seperti biasa kita tata dulu boxnya. Di sini aku berbagi 8 karena biar lebih seimbang gitu loh kalau ditata gini. Kalau aku berbagi 9, yang satu nggak ada temennya, dia bakal berdiri sendiri sebelah vas bunga. Nggak tega banget nggak sih? Nah, di sini aku sudah memakai sarung tangan. Di sini aku mau kasih nasinya dulu ya. Nasinya mah kayak biasa aja, dicetakan kayak gini. Aku pakai ini cetakan bestie aku yang ukurannya selalu pas. Terus warnanya juga lucu banget, warnanya pink. Ya ampun, pink is my favorite color. Ini pink lucu banget, unyu-unyu. Ih, gemes.
Beres nasi, aku mau kasih daun singkongnya dulu ya. Di sini aku taruh di pojokan situ. Dari ke-8 box ini aku akan kasih menu yang berbeda-beda ya. Jadi nanti ada yang dapat telur dadar, ada yang dapat telur kentang rendang, ada juga yang dapat rendang daging. Nggak lupa juga kita percantik nasi box ini dengan irisan tomat yang kita taruh di atas nasi. Warna orange dari tomat ini bikin nasi box kita kelihatan makin cantik. Nggak cuma cantik tapi dia juga enak. Ini kita sedang memberikan sambal hijau dan sambal merah untuk temannya si daun singkong di pojokan sana. Karena daun singkong kasihan sendirian kalau nggak ada temen. Nih ya, aku zoom penampilan atau hasil akhir dari nasi box kita. Ini insya Allah enak, insya Allah bersih dan juga halal ya. Ini bisa jadi ide menu berbagi berkah atau Jumat berkah untuk bunda-bunda atau kakak-kakak yang mau berbagi ya. Atau mungkin bisa juga jadi menu untuk bingkisan kalau lagi selamatan-selamatan, pengajian, tahlilan, atau apapun itu. Misalnya ulang tahun juga, misalnya lagi ngerayain ulang tahun dan pengen masak-masak, bisa banget masak ini ya, pakai menu yang seperti ini. Setelah ini aku akan share untuk bahan-bahannya ya, silahkan di capture atau dicatat langsung. Mohon maaf jika ada salah berucap atau bertindak. Aku pamit, minta tolong subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah!